Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, selamat berjumpa kembali dalam podcast BKD Provinsi Kalimantan Timur, Ngobrol Santai Kepegawaian. Kali ini kita mau membahas tentang yang lagi hangat-hangatnya, pemutihan izin belajar bagi PNS di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Telah hadir bersama kita narasumber kita, Ibu Robiana Hastaulan, SS MSI, selaku Kepala Bidang Pengembangan ASN. Mari kita bergabung bersama beliau. Assalamualaikum Bu Ana, apa kabarnya nih Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, baik, Mbak Aini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah SWT. Amin. Jadi begini Bu, banyak sobat ASN kita yang bertanya-tanya mengenai tema kita kali ini. Selama ini ada beberapa kasus terkait izin belajar. Mereka sudah melakukan perkuliahan, namun proses perkuliahannya tidak melalui izin resmi PPK. Apa sih Bu kebijakan pemerintah mengenai hal tersebut? Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan solusi atau kebijakan terhadap permasalahan-permasalahan PNS kita yang melakukan kuliah untuk ke jenjang yang lebih tinggi, namun belum memiliki surat keputusan gubernur terkait izin belajar, itu sebagaimana Pak Gubernur sudah launching pada tanggal 10 Maret 2021 kemarin bahwa mereka akan diberikan pemutihan status izin belajar. Jadi kebanyakan dari mereka yang mempunyai permasalahan itu adalah guru, gitu ya. Guru di mana sebelum tahun 2016, sebelum Oktober 2016 itu kan guru pendidikan menengah itu kan berada di kabupaten kota. Dengan adanya Undang-Undang 23 2014 terjadi pelimpahan kewenangan guru-guru itu berada di Pemprov Kaltim, sehingga sejak Oktober 2016 menjadi kewenangan Pemprov Kaltim. Nah, di saat itu ada juga guru-guru itu yang sedang melakukan pembelajaran, kemudian ada juga setelah dilimpahkan itu juga melakukan pembelajaran, namun mungkin karena belum tahu adanya peraturan gubernur nomor 57 2017 atau sebelumnya yaitu peraturan gubernur nomor 4 2017, sehingga mereka mungkin melakukan pendidikan tapi tidak usul atau izin ke Pemprov Kaltim, sehingga pada saat ini dengan melihat beberapa permasalahan tersebut, kemudian pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan memberikan kebijakan tersebut. Jadi apa pertimbangan kenapa PNS dengan jabatan guru diprioritaskan dalam pemutihan ini? Jadi jumlah guru itu dibanding dengan jabatan lain mungkin memang paling besar. Kemudian mereka juga tugasnya adalah mendidik anak-anak atau anak-anak di lingkungan Pemprov Kaltim, sehingga memang diperlukan seorang guru yang profesional ya. Kemudian yang ketiga itu karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mereka adalah akibat pelimpahan kewenangan tadi dari Kabupaten Kota ke Pemprov Kaltim, sehingga mungkin memang belum tahu atau belum pernah Pemprov Kaltim memberikan sosialisasi terhadap peraturan terkait dengan izin belajar gitu. Apakah ada kebijakan untuk di luar guru, Bu? Kemudian di luar guru ya. Ada sih, kita rencananya tahap kedua setelah ini selesai ya. Rencana memang kemarin dari Maret sampai Juni gitu ya. Tapi ini kita sedang menerima berkas-berkas dari Dinas Pendidikan dalam proses pengumpulan
Nanti apabila kita sudah selesai, akan kita verifikasi sama-sama dengan Dinas Pendidikan dan juga mungkin dengan inspektorat ya. Kemudian kita putuskan siapa-siapa yang bisa memenuhi syarat dalam masuk dalam memperoleh SK pemutihan izin belajar. Nah, setelah itu keluar, tahap berikutnya akan kita buka untuk Di luar dari guru Bu di ya. luar dari Oke. guru, karena ada juga beberapa permasalahan, namun memang tidak sebanyak guru ya, karena mereka juga artinya memang dari sebelumnya memang di Pemprov Kaltim kan, dan kebanyakan dari permasalahan itu adalah mereka itu terlambat menyampaikan usul izin belajarnya. Jadi mereka kuliah dulu baru usul, padahal sesuai peraturan gubernur itu adalah 1 bulan sebelum mereka melakukan Perkuliahan seleksi, gitu ya. ujian seleksi masuk perguruan tinggi harus usul izin dulu. Kalau sudah mendapatkan rekom persetujuan dari BKD baru bisa melakukan seleksi gitu. Akhirnya ya itu permasalahannya, tidak bisa keluar surat keputusan gubernur tentang izin belajar. Jadi dari permasalahan itu maka muncullah untuk pemutihan ya, izin belajar itu Bu ya. ya kita terbitkan lah nanti. Namun untuk persyaratan dan ketentuan lainnya tetap saja akan kita perlakukan sama ya, seperti dalam Pergub itu bahwa untuk PNS juga harus bebas hukuman disiplin, kemudian SKP juga harus nilainya baik, kemudian pangkat golongan pada posisi sekarang sudah sesuai dengan Pergub gitu ya. Kemudian mendapatkan rekom dari atasan atau kepala OPD, kemudian jurusan yang diambil juga harus relevan lah dengan jabatan yang sekarang dipangkunya gitu. Setelah persyaratan mereka sudah melakukan memenuhi persyaratan, dan kapan sih guru dapat mengusulkan dan menyampaikan berkas usulan pemutihan itu Bu? Ya, sebetulnya sudah mulai ya sejak bulan Maret setelah di launching itu mereka bisa menyampaikan ke kami. Sekarang juga dalam proses kita menerima menunggu dari Dinas Pendidikan. Pertama berkas dikumpulkan di Dinas Pendidikan, baru secara kolektif disampaikan ke BKD. Baik Ibu, terima kasih. Nah, jadi kabar gembira dong ya bagi Sobat ASN yang sudah melakukan proses perkuliahan namun belum memiliki SK izin belajar dan memenuhi kriteria seperti yang dijelaskan Ibu Ana barusan. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Ana. Semoga informasi ini berguna buat Sobat ASN Provinsi Kalimantan Timur. Kembali kami ingatkan pada Sobat ASN bahwa segala proses kepegawaian termasuk proses penerbitan izin belajar ini tidak dipungut biaya. Salam ASN, BKD melayani.